Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran online SMK Putra Pertiwi. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama ibu adalah Bu Nurul. Nah, materi ini ditujukan untuk kelas 11 Tata Boga, mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Sebelum kita lanjut ke materinya nih, ibu punya 4 gambar. Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Nah, apa sih persamaan dari keempat makanan ini? Ya, persamaannya adalah keempat hidangan itu sama-sama menggunakan kuah. Berarti kalau menggunakan kuah, otomatis ada cairan yang dipakai. Nah, cairan yang dipakai itu bisa jadi adalah air, atau mungkin susu, atau mungkin santan. Dan ada satu lagi, yaitu adalah kaldu atau disebutnya adalah stok. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai stok. Hal-hal yang akan kita pelajari yaitu mengenai pengertiannya, fungsinya, macam-macamnya, alat serta bahannya. Oke. Ini adalah pengertian dari kaldu atau stok. Kaldu itu adalah cairan yang didapatkan dari hasil perebusan tulang. Simpelnya sih seperti itu ya. Jadi cairan kemudian yang direbus dengan tulang-tulang, bisa ikan, bisa unggas, bisa daging, yang dicampur dengan bahan-bahan pemberi rasa dan aroma. Nah, kaldu ini kemudian dimasak dengan panas yang sedang secara perlahan hingga zat ekstrak yang terdapat di dalamnya itu larut semua dalam cairan tersebut. Untuk stok itu sebenarnya ada beberapa istilah ya. Ada broth, ada fond. Nah, istilah tersebut itu sama-sama artinya adalah kaldu. Namun apa sih bedanya? Kita lihat ya. Nah, untuk stok itu perbedaan yang mendasar dari broth adalah penggunaan bahannya. Kalau stok itu dibuat dengan menggunakan tulang dan dibuat tanpa penambahan garam. Sedangkan broth itu yang digunakan untuk merebusnya itu adalah dagingnya. Jadi broth itu adalah rebusan daging. Makanya rasanya itu lebih kaya rasa daripada stok seperti itu. Nah, untuk fond itu sebenarnya fond itu sama saja dengan stok, hanya saja fond itu adalah istilah Prancis untuk kaldu. Lanjut, kita akan membahas tentang fungsi stok. Apa sih gunanya stok? Gitu. Nah, gunanya stok yang pertama itu adalah untuk merangsang nafsu makan. Yang kedua itu sebagai bahan dasar pembuatan sup dan saus. Nah, yang ketiga itu sebagai penyedap yang dapat ditambahkan dalam masakan tertentu. Kemudian kita bahas klasifikasi. Klasifikasi didasarkan dari dua hal ya, yaitu dari jenis tulangnya dan teknik pengolahan serta warnanya. Untuk jenis tulangnya itu kaldu ada 3 macam. Ada beef stock, ada chicken stock, dan ada fish stock. Untuk teknik pengolahan dan warna, ada white stock dan ada brown stock. Nah, kenapa sih didasarkan pada teknik pengolahan? Apakah white stock dan brown stock itu teknik pengolahannya beda? Ya, pertanyaan yang bagus. Memang untuk brown stock dan white stock itu teknik pengolahannya berbeda. Berbeda di penanganan pada tulangnya. Kita lihat ya. Untuk white stock itu tulangnya di blanching terlebih dahulu. Nah, kalau untuk brown stock, tulangnya itu digosongkan dulu sampai dia itu kecoklatan. Ya. Itu bedanya antara white stock dan brown stock. Nah, kemudian yang perlu kalian tahu kan kita membahas blanching nih. Apa sih blanching itu? Kita akan bahas di sini. Blanching. Apa sih blanching? Nah, blanching itu tujuannya itu untuk membersihkan tulang dari kotoran-kotoran yang memperkeruh stok. Kecuali tulang ikan, ya, kalau tulang ikan mah tidak perlu di blanching ya.
Kenapa sih kok perlu di blanching? Nah, kalau kalian membeli tulang dari pasar kan biasanya masih kotor tuh. Nah, diusahakan itu tidak perlu dicuci. Misal, wah bu, tulangnya kotor sekali, mau saya cuci. Nah, sebaiknya jangan ya. Sebaiknya itu untuk membersihkan tulangnya itu diganti dengan cara teknik di blanching seperti ini. Blanchingnya pun juga cuma sebentar saja, kemudian langsung diangkat ini tulangnya. Oke, itu untuk blanching. Nah, di sebelah kiri ini ada proses skimming. Nah, apa sih skimming gitu? Skimming itu adalah proses mengambil buih-buih yang muncul di permukaan saat membuat stok. Ya, buih-buih yang seperti ini harus diambil ya, supaya nanti supaya nanti kaldunya itu jadi bersih, clear, tanpa ada kotoran sedikit pun. Kayak gitu. Lanjut ya. Oke, kita bahas ke alat. Alat yang digunakan dalam pembuatan stok itu ada jelas. Yang pertama adalah stock pot untuk tempat merebusnya ya. Conical strainer itu digunakan untuk menyaring kaldunya. Roasting pan ya untuk memanggang tulangnya. Chopping board ya sebagai alas kalian memotong. Nah, kalau boning knife itu untuk memisahkan tulang dengan dagingnya. Untuk tammy-cloth itu karena kan seringkali kalau kalian hanya menyaring dengan conical strainer itu hasilnya tidak bersih, kurang bersih. Nah, supaya hasilnya bisa bersih dan tanpa kotoran sedikit pun, nah ada baiknya disaringnya menggunakan tammy-cloth seperti ini. Lanjut ada perforated spoon. Nah, spoon ini gunanya untuk menyaring buih-buih yang tadi kita bahas tuh ya pada proses skimming. Nah, selanjutnya ada vegetable knife. Kalau ini mah untuk pisau serbaguna ya, bisa untuk memotong-motong sayuran gitu. Nah, lanjut ke bahan. Bahan pembuatan stok itu ada 3 hal utama, yaitu bahan dasarnya, bahan pengaroma, dan yang ketiga ada air. Kita bahas untuk bahan dasarnya dulu ya. Bahan dasar kaldu itu ada tulang, jelas ya, pasti tulang. Tulang yang digunakan umumnya itu ya tulang sapi, kambing, ayam, ikan. Walau terkadang ada juga yang menggunakan tulang babi atau tulang-tulang hewan liar kayak gitu. Nah, untuk sapi gunakan tulang yang sapinya itu masih muda. Ya, jangan yang sapi tua. Terus bagian tulang sapi yang paling bagus itu yaitu bagian knuckle bones atau bagian dengkulnya. Nah, itu paling baik digunakan untuk membuat stok. Nah, kalau untuk ayam gunakan tulang ayam yang sudah tua. Gitu. Lanjut ke bahan penyedap. Ada 2 bahan penyedap nih, ada mirepoix dan ada bukit garni. Mirepoix itu apa sih? Nah, mirepoix itu adalah komposisi dari 3 bahan. Ada onion, celery, dan carrot. Perbandingannya adalah untuk onion 2, seledri 1, wortel 1. Nah, bukit garni itu apa sih? Nah, kalau bukit garni itu seperti ini ya. Ini adalah campuran dari herbs yang diikat jadi satu. Nah, herbsnya itu biasanya adalah parsley, thyme, bay leaf, dan rosemary. Nah, selanjutnya bahan yang tidak kalah penting yaitu adalah air. Perbandingan air dan tulang itu adalah 2:1. 2 untuk airnya dan 1 untuk tulang. Air yang digunakan juga harusnya bersih ya, terbebas dari bau dan rasa yang tajam. Oke, sekian penjelasan kita tentang kaldu. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya.